Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Aliyin radhiyallahu anhum ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ibu-ibu yang dihormati, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita tidak jemu dan bosan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar sehingga kami diberi rezeki untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang batal itu batal sehingga kami diberi rezeki untuk menjauhinya. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan Allah. Amin. Amin. Amin ya mujibas. Ibu-ibu, kita awali pengajian kita dengan ayat yang dibaca tadi. Qad aflaha. Sungguh menang. Ketujuh menang. Lawan menang. Lawan menang. Kalah. Siapa orang yang menang itu? Ada 3 persyaratan. Yang satu harus dahulu dari yang lain. Apa persyaratannya orang yang menang itu? Man tazakka, orang yang bersih. Bersih dari najis dan hadas. Kalau badan kita kena najis, maka kita bersihkan. Dengan apa dibersihkan? Dengan air. Dialirkan air ke tempat yang bernajis, sehingga hilang ain najis, hilang warna najis, hilang pula rasa najis, baru dinamakan tempat itu suci. Kemudian bersih atau suci dari hadas. Hadas itu ada 2 macam. Hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil disucikan dengan uduk. Nawaitul uduk. Nawaitu ada al uduk. Ya. Alatnya juga air. Kemudian mensucikan badan dari hadas besar. Mensucikan badan dari hadas besar, mandi dengan niat
mengangkatkan hadas besar. Jangan mandi-mandi saja. Kalau mandi-mandi tanpa niat, kita tidak suci. Walaupun bersih tapi tidak suci. Tidak bisa kita sembahyang. Kemudian bersih anggota dari dosa. Yang berdosa itu anggota yuk. Mata berdosa, lidah berdosa, telinga berdosa, kaki, tangan, perut. Bagaimana mensucikan anggota ini dari dosa? Adalah bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah, taubat nasuha. Tobat yang cukup syaratnya dan rukunnya. Dan ikhlas karena Allah. Kita sesali, kita ingat dosa, kita sesali dosa kita, rusuh kita terhadap dosa. Karena dosa itu membahayakan kita di dunia dan di akhirat. Setelah rusuh kita mengingat dosa kita tinggalkan. Kemudian tidak ada lagi niat untuk mengulang di masa akan datang. Setelah itu baru dibaca Astaghfirullah. Kalau dosa yang bersangkut dengan manusia, selesaikan dulu. Ada manusia yang kita aniaya sebelum bertobat, minta maaf. Ada manusia yang kita gunjingan, kalau kita bertobat minta maaf. Ada manusia yang kita rugikan, maka kita ganti. Jadi dosa yang bersangkut dengan Allah telah kita selesaikan. Dosa yang bersangkut dengan manusia kita selesaikan pula. Dan kalau ada perintah-perintah Allah yang wajib yang kita tinggalkan selama ini harus dibayarkan. Kalau tidak, tidak sah tobat. Dengan tobat itulah kita membersihkan anggota kita. Kemudian membersihkan hati. Tadi membersihkan badan dari najis dan hadas. Kedua, membersihkan anggota dari dosa. Yang ketiga, membersihkan hati. Ini yang payah. Dalam ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh menang orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorkan jiwanya. Jadi membersihkan hati, di hati itu kotor layu. Tapi kotor hati itu bukan karena dengan debu. Kotor hati itu dengan beberapa sifat. Sifat yang mazmumah, sifat yang tercela. Kalau ada sifat yang tercela dalam hati, tanda hati kotor. Apa salah satunya? Ragu. Kan kita wajib percaya kepada 6 rukun. Ragu kita, salah satu dari 6 rukun itu ragu. Ndiyo, indah. Berbangkit contohnya. Ragu kita. Memang dibangkit kita nanti atau tidak. Keraguan itu adalah sifat yang tercela. Itu bisa membawa kita kafir. Jadi, apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul, itu kita yakini. Tidak boleh ragu-ragu. Kan mungkin juga iblis itu membisikkan ke dalam hati kita,
Tidak ada akhirat terus. Assalamualaikum tu tidak ada di kiamat. Ya nak, kiamat tu tidak ada tu. Persoalan dari kiamat tu tidak ada tu. Itu nan dibisik-bisikkan setan ke hati. Itulah menjadikan manusia ragu. Kalau kita terima bisikan setan sehingga kita ragu, kita telah berpindah dari mukmin kepada kafir. Diawasi. Yang diawasi bisikan setan itu. Kita sudah yakin bahwa persoalan yang enam itu pasti terjadi. Ada dalilnya. Ada Allah. Percaya kepada Allah. Ini dalilnya. Percaya kepada malaikat. Ini dalilnya. Percaya kepada kitab. Ini dalilnya. Percaya kepada Rasul. Ini dalilnya. Percaya kepada hari akhirat. Ada dalilnya. Percaya kepada kadar Allah yang menentukan. Sama sekali ada dalilnya. Tidak boleh kita ragu-ragu. Jadi kalau ada timbul keraguan-raguan itu jelas dari iblis. Ada yang meragukan kita terhadap yang wajib diimani itu jelas iblis punya. Khatar iblis. Karena iblis itu ibu-ibu tidak bisa digoda dengan cara ini, itu. Tidak bisa dengan itu. Itu iblis. Jadi kita berperang dengan iblis itu sampai hidup. Sampai mati. Dan iblis itu tidak putus asa. Ya, wa izzatika wa jalalika ya Rabb. La azalu agwa ibadak. Demi kebesaran dan ketinggian Engkau ya Allah, aku akan selalu menyesatkan hambamu. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh mereka di dalam tubuh. Jadi selagi hidup, setan tak akan berhenti menyesatkan kita. Lah mati ya baru. Itu awas. Bisikan-bisikan iblis adalah bisikan yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Tidak terima. Karena itu ragu itu membawa hati kita kotor. Bersihkan hati dari segala keraguan-keraguan. Itu maka ibu-ibu kita harus memperkokoh ilmu ketauhidan. Kalau kita sudah kokoh ilmu ketauhidan, insya Allah kita tidak akan bisa digoda oleh iblis. Setan itu ibu-ibu, di saat manusia akan meninggal dunia, datanglah setan yang berbentuk ibu, berbentuk ayah, berbentuk guru. Kalau kata ibu dan bapak kita, inilah yang Tuhan katanya. Ditunjuknya kawannya iblis itu. Kamilah dahulu meninggalkan engkau. Kamilah dahulu dari engkau. Lah kamilah baswo. Lah baswo ju Tuhan. Aku dan Tuhan lah. Ibu awak ngecek ibu. Apa awak ngecek? Kadang-kadang guru awak ngecek. Salah. Ajaran yang disampaikan ke engkau dulu salah. Dan sabananya Tuhan Allah kukuai. Ya nak? Tentu tahu tak guru awak? Ingat, itu adalah iblis berbentuk guru. Itu maka awak ibu-ibu memperkokoh tauhid. Siapa yang Allah itu? Tahu tak? Allah itu sesuatu zat yang wajib wujud, wajib adonyo, ado bukan diadokan. Bersifat sifat yang sempurna. Mustahil bersifat dengan sifat yang kurang. Beliau tidak dimakan tempat. Beliau tidak berada di tempat. Beliau tidak punya tempat. Ya, beliau tidak dikandung zaman. Zaman hadis. Zaman itu hadis. Barang yang datang sesudah tidak.
tempat itu hadis. Sementara Tuhan itu mukhalafah lil hawadis, menyalahi bagi yang baru. Di bilon nampak digambar-gambarkan setan kawa ibu-ibu. Tuan, walaupun setan berbantu ibu dan guru, tidak kita terima. Karena jelas Allah itu tidak sama dengan hawadis, tidak sama dengan tidak sama dengan alam. Paham ibu-ibu? Jadi itu yang diwaswaskan. Yang diwaswaskan setan itu kepada kita itu. Kita tidak terima. Tidak terima itu melalui kekokohan tauhid kita. Sehingga menuntut ilmu tauhid itu fardu ain. Ilmu yang fardu ain dituntut ibu-ibu. Pertama, ilmu tauhid. Ilmu meluruskan akidah kita terhadap Allah. Kedua, ilmu sir. Ilmu hati. Ilmu yang bersangkut dengan hati. Adakah baik hati kita atau tidak baik hati kita? Dengan ilmu kita tahu. Adakah sifat yang jelek, mazmumah, atau sifat yang mahmudah dalam hati kita? Kalau dengan ilmu kita tahu. Sehingga fardu ain lah menuntut ilmu sir, ilmu hati. Yang ketiga, ilmu syariat. Untuk meluruskan ibadah zahir kita. Lebih bisa sembahyang, tidak tahu sembahyang? Tidak bisa dikerjakan sesuatu kalau tidak diilmui. Al ilmu imamul amal, wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam dari amal. Amal itu mengikut ilmu. Itu maka wajib berilmu. Wajib awak menuntut ilmu yang fardu ain. Ilmu yang bersangkut dengan keyakinan akidah, ilmu yang bersangkut dengan hati, ilmu yang bersangkut dengan amal zahir, muamalat atau ibadat. Kalaulah jelas, lah mantap ilmu itu, insya Allah setan tidak bisa membisikkan kita. Atau kalau dibisikkan kita tidak terima. Itulah salah satu yang menjadikan hati kotor, ragu-ragu. Tentang ragu tentang Allah, ragu tentang Rasul, ragu tentang akhirat, ragu tentang persoalan di akhirat. Apa persoalan di akhirat, ibu? Kita ini akan ditimbang. Ya, amal kita ini akan ditimbang. Orang-orang yang baik timbangannya, maka orang itu dalam hidup fi 'ishatir radiyah, dalam hidup yang diredai, surga itu. Tapi kalau orang yang ringan amal kebaikannya, berat amal kejahatannya, fa ummuhu hawiyah, ibunya tempatnya hawiyah. Apa itu hawiyah? Ma adraka ma hiya narun, neraka yang bernyala-nyala. Itu yang pertama, bersihkan hati daripada keraguan-raguan. Iyo bapa halua sembahyang apa indah? Tidak boleh ragu. Iyo bapa halua go beribadat, tidak boleh ragu. Ya, seluruh pekerjaan yang baik, yang dasarnya dari Allah dan Rasul, itu kalau dikerjakan tetap diberi pahala. Sebab in khairan fa khairun. Jika ada kerja itu baik, dibalasi dengan baik. Tapi wa in syaran fa syarun. Jika ada kerja itu jahat, dibalasi pula dengan jahat. Apa balasan? Neraka. Nah, itu. Hadis sehingga tidak ragu-ragu kita. Kita sembahyang sunat 2 rakaat.
tapi lengkap. Syarat zahirnya mantap, syarat batinnya mantap, adabnya sempurna, khusyuknya pun ada, nilainya lebih dari bumi dan langit. Tiba ragu tentang itu, tidak boleh. Karena yang disampaikan Allah dan disampaikan Nabi itu benar. Kemudian lagi, sifat yang mengotorkan hati itu, yang harus hati itu dibersihkan dari sifat itu adalah sifat takabur. Takabur contoh takabur. Ya. Apa contohnya? Takabur. Kali sekolah lalu nak? Ha? Di mana sekolah lalu? Lay ada kaji. Takabara ya takabaru ada kaji. Ha? Tidak ada kaji. Fikir pesantren ada kaji tu. Takabara ya takabaru takaburan. Tidak boleh. Kalau yo. Tidak boleh coba takbur dah. Takabur baca. Alaiya. Leh dapat gini. Oh makin dah leh. Ya rugi nak dapat sehari lah tu rugi. Ya. Nanisi ni segini leh nak. Nan kare bawa ya. Takabur itu sifat setan. Ya. Aba wastakbara. Enggan dia setan, takabur dia. Disuruh sujud oleh Tuhan ke Nabi Adam, usjudu li Adama. Fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu bagi Adam, hormat. Mana sujud itu hormat? Maka hormat sujud mereka malaikat. Kecuali iblis. Aba wastakbara, enggan dia, sombong dia. Jadi sombong itu sifat iblis. Orang-orang yang sombong itu anak iblis. Ya dah. Anak saya. Anak iblis. Kenapa dia sombong? Ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari Adam. Dia bila awak mengecekkan lebih bagus dari orang, sombong ada. Awak kan kadang-kadang tiba itu, awak gagah pada orang. Awak rencak pada orang. Yang menyebabkan takabur itu, yang pertama asal kejadian. Sebagainya iblis. Bangko takabur iblis di asal kejadiannya. Nyom merasukan api lebih rancak dari tanah. Ya dong. Adam dari tanah, iblis dari api. Nyom merasukan api lebih rancak ke tanah. Jadi pandangan iblis itu buruk. Ya. Baraso api itu lebih rancak pada tanah, itu tidak betul. Cuma ada tanah, dimarang makan. Dimarang ke tanam. Dimarang ke menanam tanaman, dimakan makan. Api itu kalau garang ibu-ibu mati adanya. Api itu sekadar. Api itu sekadar. Kalau lebih ya, tanya warnya. Iblis menilai itu api lebih bagus dari tanah. Penilaian yang salah. Sehingga anda amu hanya sujud aba wastak. Dan kedua ibu-ibu, sebab orang takabur itu ilmu. Ilmu membawanya takabur. Awak lebih alim pada orang. Makin bertambah ilmu manusia, makin bertambah angkuh dan sombongnya. Tak terkena. Tak terkena dia. Ilmu yang berguna itu, ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang mendatangkan rendah hati.
Tapi kalau bertambah ilmu, hati bertambah tinggi ya, itu ilmu yang mendatangkan kemudaratan, membawa ke neraka ilmu itu. Tapi kalau ilmu membuat rendah hati, batan orang rendah hati, kalau salahnya itagua, muahnya berubah. Dan ini tidak pernah merasukannya lebih pada orang. Kadang-kadang ibu-ibu, awak rasukan awak gagah. Di sisi Tuhan orang tu gagah. Ya tak? Di sisi Tuhan orang tu elok. Sangkuati awak elok pada orang tu. Padahal di sisi Tuhan orang tu elok pada awak. Tuan kau tak bisa awak mengatakan tu sombong awak je ilmu. Kalau sombong je ilmu membawa ke neraka. Nan katigo sombong manusia dek tuah. Ya. Dek tuah. Pangkat tinggi, jabatan tinggi, itu dianggap enteng orang di bawah leh. Itu sombong dengan kekuatan atau jabatan. Kemudian sombong dengan pikiran. Pikiran aku diterima orang. Ya, setiap orang minta pendapat kawak bari pendapat. Berhasil orang tu. Sombong tak? Dia nak jasa murid dia tu ini. Dan sombong dengan wajah. Wak rencak. Cari orang buruak sana wak rencak. Sehingga pandang nak ke orang menurun sana. Randah serang sahabat. Ikulah salah satu penyebab Nabi Yusuf. Di waktu Nabi Yusuf baca min ibu, akatar hatinya, kalau aku dijadikan tuan budak, tidak ada yang akan membeli aku. Budak tu dulu kan dijual balian semuanya teranak. Kok dijadikan tuan lah aku sebagai budak jadi Nabi Yusuf, tidak ada orang yang akan membeli. Dia rancaknya. Tak kabur itu. Akhirnya ditegur. Ya, sehingga Nabi Yusuf dijual belikan dengan harga yang murah, yang akhirnya dimasukkan masuk penjara. Ya tu. Siapa beli? Qatfir, Menteri Keuangan Raja Mesir. Kebetulan tak beranak lo. Jadi setelah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, datang pedagang dari negeri Syria ingin mendapatkan air, nyoluakan timbul ke dalam. Tiba-tiba dipacik oleh Nabi Yusuf. Delo, kiranya Nabi Yusuf. Akhirnya dijual. Tak ada orang beli. Dibawa ke pasar budak tu tak ada orang beli. Bahkan tak ada orang beli, tak ada peti orang. Rancaknya penjaga ini. Siapa bisa membeli? Raja Qatfir, Raja Perdana Menteri Keuangan. Wah tak beranak lo. Dibawalah pulang, dibarasihan, dimandikan. Wallahu a'lam. Masya Allah rancaknya Yusuf. Keciknya ke bininya. Siapa bininya? Bini Raja Qatfir tu siapa? Zulaikha. Rancak orang Zulaikha ibu. Ada ibu nama Zulaikha? Tidak ada. Keciknya ke Zulaikha, rawatlah anakku. Ya, mudah-mudahan untuk jadi anak awak. Kiranya dicaliak-caliak. Ya. Zulaikha ku dulu sama sogadihnya bermimpi. Dalam mimpi engkau akan kawin je orang kuah. Setelah kawinnya je Qatfir, tidak sesuai je nan tampak dalam mimpi.
Setelah Yusuf sibuk di situ, pas ko wanaki. Ko na mimpi din dua. Sialo orang nan tak kata dayo. Ko ibu mungkin lebih apertu ni yo. Dak le. Tu sebabnya ibu. Jadi sebabnya Nabi Yusuf maka sampai dipenjarakan dan dijual dengan harga yang murah karena terkhatar di hati beliau, andaikan aku budak ini, tidak ada orang yang akan membeli. Itulah penyebab yang menjadikan orang takabur. Allah tidak ingin. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tidak sayang kepada orang sombong, bahwa Allah tidak sayang kepada orang yang congkak. Tak ada orang yang sombong tu nan tak berasa dan tidak binaso. Raja Namrud dek sombongnya binaso. Firaun dek sombongnya binaso lo. Abu Jahal dek sombongnya binaso jo. Tak ada orang yang sombong itu selamat. Oleh karena itu wajib dibuangkan sifat angkuh dan sombong dari hati manusia. Dibarasi hati dari sifat angkuh itu. Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, sianan paling alim di negari Bani Israel kau. Aku cik Musa, aku. Abang ini tuan. Wahai Musa, ndak engkau nan alim dah. Ada budak dengan sangat alim. Kini di pertemuan dua laut. Laut asin dan laut tawar. Pailah Nabi Musa mencari you. Dia bawanya anak buah Yusak bin Nur. Dibawa bakar, dibakaikan, dimasukkan ke dalam keranjang, dibawa. Lah direnangi lautan lah berhari-hari. Tentu payah dan letih. Ada batu besar di tengah laut. Tidurlah Musa di situ. Yusak bin Nun. Di saat tidur melompatlah ikan ke dalam air. Ikan lelah masak tadi. Akhirnya pagi hari terus berjalan kecik Nabi Musa kepada anak buahnya Yusak bin Nun, keluarkanlah makanan yang kita bawa itu. Ya, perutlah terasa lapar. Kecik Yusak, melupu ambuhai Musa. Lupu ambo menyampaikan. Di waktu kita tidur malam di batu tadi, melompatlah ikan ke dalam lautan. Sehingga dibelah air tidak bertemu. Tak bertemu air. Anda tamu ya kalau untuk jalan. Kalau itu kata Musa, balik awak balik. Di situlah orang nan kawak cari. Balik ke situ, bersulah orang duduk di atas batu segala putih. Dibacalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Musa. Tahu nama Musa? Mengangkau kemari cerawak. Ambo kabar raja jo engkau. Mana? Lo kabar raja le kan engkau nam pilang alim di Bani Israel. Tahunya. Siapa namanya? Siapa orangnya? Nabi Khidir. Itulah. Ditegur. Setiap orang yang sombong merasakan dirinya lebih dari orang, adu taguran. Awak tak tahu ibu. Awak ditagur kadang-kadang tak tahu. Ada satu musibah nama nimpu diri awak. Bang kau tiba musibah, awak sombong dulu. Tapi awak tak tahu itu. Musibah nan menimpu itu dek kesombongan awak tak tahu. Dan orang-orang yang sombong itu lah pasti diikap oleh Tuhan. Kadang-kadang tahunya diikap, kadang-kadang tidak. Oleh karena itu hindarkan. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tidak kasih setiap orang yang congkak lagi sombong.
Yo, ngacang awak kayu pada orang. 200 dan cerita, ndak balantak je orang tu no. Ya, malah kerja orang lentak naik ndak. Aduh. Jan. Yang biaknya ratua dorang jan pertahankan. Ya. Sombong tak boleh. Yang biaknya ratua dorang awak harus pertahankan. Ya. Awak merasakan lebih kayu pada orang. Itu yang sombong Itu tak boleh. Nabi Khidir hidup. Kemudian dan menjadikan hati kotor ria. Awak disuruh ikhlas. Beramal koi bibu, amal yang zahir ko sama je patuh. Kata seseorang ulama sufi, al-a'malu zahirah suarun qaimah. Amal-amal yang zahir ini sama dengan gambar yang tergantung di dinding. Lihat ada gunanya gambar tergantung di dinding. Dia gambar Jokowi sana. Tidak digantungan gambar. Lihat ada faedahnya itu awak. Dah. Li bisa mamalarowa. Kini tidak gambar Jokowi gantung, gambar Kapolri. Digantungan di pintu masuk, tapi buka semalam-malam hari rumah. Masuk orang maliang. Takutnya gambar tu. Dah. Ayo, macam itu ibadat zahirku. Kalau tidak ikhlas, tidak ada artinya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidak mereka disuruh kecuali beramal ibadah kepada Allah secara ikhlas. Nanti ibu-ibu ada 3 golongan yang dipanggil Tuhan nanti. Siapa golongan? Orang kaya yang dermawan. Orang qari, hafal Quran. Orang mati syahid. Dipanggil oleh Tuhan nanti. Cik Tuhan kau orang yang hafal Quran. Alam wa alimka kalami. Adakah tidak aku ajarkan kepada engkau kalamku? Iya, Tuhan lain. Ma amilta bima ta'alamta. Apa yang engkau amalkan dengan apa yang sudah engkau pelajari? Ya Allah, aku baca. Siang malam aku baca Quran. Pagi dan sore aku baca Quran. Kecil Allah, kazabta. Pendusta. Diikuti oleh malaikat. Kazabta. Allah telah mengatakan bohong, malaikat pun mengatakan bohong. Tetapi engkau baca Al-Quran itu supaya engkau mendapat nama, supaya engkau dikatakan qari'ah kalau perempuan. Itu sudah didapat di dunia dulu. Engkau sudah dikatakan orang qari, engkau sudah masyhur dengan qari. Itulah pahalanya. Sekarang tidak ada lagi kita Tuhan. Akhirnya, wahai malaikat, bawa dia ke neraka. Itu tidak ikhlas. Tak faedah. Dipanggil pula orang kaya yang pemurah. Apa kerja engkau dengan harta yang aku berikan? Kan bukan aku biarkan engkau miskin. Tidak Tuhan. Apa kerja? Saya bela agama engkau. Saya sedekahkan para fakir miskin. Saya bela anak yatim. Pokoknya kepada agama engkau. Kazabta, pendusta. Allah malaikat kazabta, pendusta. Tapi engkau mau menyumbangkan harta engkau supaya engkau dikatakan orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang dermawan.
supaya orang bisa engkau kuasai. Awak kalau berjasa ke orang-orang tu kan bisa awak kuasai. Baik ada awak sen. Bukan lillah. Wahai malaikat, bawa dia ke neraka. Panggil orang mati syahid. Apa kerja engkau di dunia? Aku mempertahankan agama engkau ya Allah dengan darah yang tertumpah. Kalau orang lain mempertahankan agama engkau dengan usaha, dengan harta. Tapi saya dengan nyawa sendiri. Orang yang mati di medan tempur. Mati syahid. Apa kata Tuhan? Kazabta. Pendusta. Apa kata malaikat? Pendusta. Tapi engkau yang mendorong engkau pergi perang itu adalah supaya engkau dikatakan orang berani dan agar mendapat harta rampasan, bukan karena meninggikan agama aku, agama Allah. Akhirnya masuk neraka. Jadi orang yang beramal, yang beribadat, kalau tidak ikhlas, neraka juga. Itu maka dikatakan ria itu penyakit hati. Harus dibersihkan hati dari ria. Kalau tidak, payah-payah kita beramal. Kemudian lagi yang membinasakan atau yang menjadikan hati kotor, hasad. Dangki. Siapa mula? Ayo. Iblis tu takabu ayo lo dinyo. Dangki. Iyo. Bau dan nandangki ko ibu sampai dadonyo mencari orang nan labih padonyo.